cover pengusaha terkait masalah perusakan atau pembongkaran sepihak yang dilakukan pengurangan baliho yang dilakukan oleh oknum, kita sebut oknum. Jadi kita tindak lanjuti hari ini kita lakukan laporan ke pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Tadi kita buat laporan itu, terlapor adalah Pak Iwan sendiri sebagai, kita anggap adalah oknum pelaku. Jadi kemudian pelapornya ini kita mewakili dari beberapa pengusaha, dalam hal ini tadi Pak Samsuni dari CP Pelangi dan rekan-rekan. Ini ada PT Wahana, kemudian ada Pak Budi Neon, kan begitu kan. Jadi di situ kita sebutkan bahwasanya ada klausul-klausul atau bukti-bukti sudah kita sodorkan, termasuk juga kita sampaikan juga kerugian-kerugian. Karena mereka meminta kepada kita, ada munculkah kerugian, kita sebutkan ada kerugian yang muncul. Nah, kemudian untuk kedepannya itu kita sampaikan juga tadi ke pihak penyidik agar ini kita nggak tahu apakah ini adalah permain politis atau tidak. Yang jelas kita tadi itu adalah murni pure adalah pidana perusakan, dugaan pencurian, kemudian bisa dikembangkan nanti lagi ke perbuatan tidak menyenangkan dan tidak menutup kemungkinan ini adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang sudah jelas rekan-rekan pers sedikit banyak sudah mengetahui masalah asas-asas hukum pemerintahan yang baik ya, di mana seorang pejabat publik ketika mengeluarkan keputusan atau kebijakan itu harus mengacu pada ankumnya atau aturannya apa begitu. Nah, ternyata setelah kita gelar tadi mulai dari kemarin gelar masalah ini, ternyata kita ini kuat. Kita sudah melakukan ya, kita itikat baik, tapi pihak oknum tersendiri melakukan tindakan yang kita anggap tidak etis lah sebagai pejabat publik beliau. Mungkin begitu aja. Nanti entah 2-3 hari lagi atau dalam minggu ini akan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan, kemudian penyidikan, dan kita harapkan ini kita giring ini P21. Ada tersangka. Pertama-tama kami sangat menyayangkan dengan adanya kejadian-kejadian yang barusan ini tentang masalah pembongkaran batu jalan yang sebenarnya tidak perlu kita atau tidak kita hadapi ya. Dan mestinya semua ini kan bisa selesai dengan cara komunikasi yang baik ya. Namun dengan kejadian ini yang memaksa kami untuk melakukan pelaporan kepada Polda Kalimantan Selatan. Dan ini juga saya tegaskan bahwa permasalahan ini dalam hal pelaporan itu sudah kami serahkan kepada kuasa hukum kami. Jadi kuasa hukum dari kantor advokat Wanto dan rekan-rekan ya. Nah, jadi untuk selanjutnya mungkin bisa aja menanyakan kepada pengacara kami tentang proses-proses apa yang sedang dilakukan ya. Nah, terus lagi mungkin adakah yang perlu ditambahkan oleh rekan-rekan kita? Cukup ya? Oke, itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlapornya siapa nih yang terlapornya yang dilapor oleh Polda? Laporan pian dari sejumlah pengusaha advertising itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi saya memang dapat informasi bahwa saya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pengerusakan. Jadi ada wartawan sebelumnya nanya gimana ya, santai aja. Kenapa santai aja? Ya aneh aja. Jadi pelaporan itu sangat aneh. Kenapa sangat aneh? Yang pertama bahwa Iwan Nurhalik ini bukan mantan preman ya yang insaf seperti John K. Kemudian masuk ke Disub, masuk ke PT Satpol PP, kemudian melakukan pengerusakan. Ya, saya berkarir di PNS ini 30 tahun lebih. Jadi bahwa Satpol PP itu kan berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian PP nomor 16 tahun 2018
itu diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan penertiban. Ada di situ disebutkan penertiban non justisia, ya. Nah, jadi bukan pengerusakan gitu loh. Kalau dikatakan pengerusakan, di mana pengerusakannya? Memang kegiatan satpol itu penertiban apabila masyarakat ada yang tidak tertib, melanggar peraturan daerah, ya kan? Maka tugas satpol adalah melakukan penertiban. Nah, jadi kalau dituduh saya melakukan pengerusakan, ya lucu juga. Siapa yang merusak? Saya di rumah kok. Tapi waktu yang penurunan kaper saya memang ikut. Tapi kalau pengukuran bando, ya saya di rumah. Apa yang saya rusak, termasuk kapar pun saya tidak ikut merusak. Nah, kalau pertanyaannya lagi, oh Pak Iwan kan yang memerintahkan? Iya benar. Nah, kalau saya acuannya saya memerintahkan, maka kan berlaku pasal 55 KUHP pernyataan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang diadukan kan saya doang nih. Yang melakukan perusakan siapa? Yang waktu penurunan kaper, yang pertama adalah anak buah saya. Yang memerintahkan siapa? Ya Pak Iwan Nurhalik. Turut serta melakukan siapa? Ya teman-teman di kepolisian. Kan di backup kepolisian tuh. Jadi kalau tidak sebodoh itu saya melibatkan teman-teman di kepolisian. Kalau saya melakukan perusakan, tentu teman-teman di kepolisian marah itu. Ngapain Pak Iwan kamu merusak-rusak? Nah, karena ini tuh aturannya kan sangat sudah jelas bahwa bando-bando itu berdasarkan surat Pak Muryanta ini kepala badan penanam modal PTSP ini jelas menyebutkan sejak 2018 ini tidak diperpanjang lagi izinnya. Nah, sehingga 2019 sampai sekarang ini mati. Nah, sekarang bando-bando yang ada itu ilegal. Ya, ilegal itu. Nah, itu bisa dikatakan korupsi itu. Indikasinya loh, dugaan korupsi. Apa sebab? Itu kan aset tanah negara kok. Dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Itu korupsi. Kalau saya balik lagi nanti saya laporkan, itu indikasinya korupsi. Dan satu hal lagi, saya siapkan semuanya ya. Di setiap orang mau minta izin bando dan baliho itu membuat surat pernyataan. Di sini disebutkan nih, ya. Di pernyataan kedua, apabila bando itu sudah mati, maka saya bersedia, kata-katanya. Saya bersedia membongkar sendiri dengan biaya sendiri, ya. Kemudian yang ketiganya, apabila dibongkar, berarti pemerintah yang bongkar, ya kan? Tidak akan menuntut. Lah, ini kok kesana kemarin untuk laporkan saya kemana-mana. Itu kan tanah negara, bukan. Nah, seandainya bando itu ada di tanah mereka, saya merusak, laporkan saya. Ini kan di atas tanah negara. Ini di atas tanah negara, bukan milik mereka lagi. Seharusnya sudah sejak 2019 dibongkar. Nah, apalagi ada keputusan PT-UN. Jadi saya itu melepas kapernya, ya, menurunkan bandonya itu saya melaksanakan keputusan PT-UN yang sudah inkrah. Saya ulangi lagi, keputusan PT-UN yang sudah inkrah. Jangan nyalakan saya gitu. Bukan keinginan, saya mau sendiri, nggak ada. Itu kan ada putusan PT-UN, bisa aja minta ke PTSP ya. Ada itu keputusannya inkrah itu. Jadi jangan mengada-ngada, wah Iwan nggak ada. Tapi kenapa saya siap menjalani proses hukum, nggak apa-apa. Kapan saya dipanggil pihak kepolisian, saya datang, nggak ada masalah. Karena kenapa saya santai? Saya sudah sering kok dilaporin nih. Ya 5 tahun yang lalu. Waktu saya masih yang dipinitip di Satpol PP, saya juga dilaporin. Pembongkaran pattern saya dilaporin, ya kan? Kemudian di mana kemarin di Belitung saya dilaporin juga gitu loh. Ya tugas risiko saya kalau dilaporin itu nggak ada masalah gitu ya. Bukan saya menantang, enggak. Kalau Pak Iwan nantang, enggak. Ini tugas saya kok. Jadi kalau ada risiko saya dilaporkan ya nggak apa-apa. Itu hak setiap individu gitu. Tapi kalau ada tadi saya baca tuh di salah satu media, pengacaranya bilang begini, wah habis masa kontrak itu, kontraknya ada ini. Oh nggak ada, ini surat Pak Muryanto. Ya, yang ini loh, yang tayang-tayang ini baru nanti habis. Wah, nggak ada, 2018 jelas kok di sini sebutannya. Jadi mereka mengambil keuntungan dari tanah negara, aset negara itu, mohon maaf, itu kerugian negara itu bisa dikategorikan, diduga loh ya, saya tidak menuduh itu. Dan mohon maaf, saya juga bisa
kalau saya dilaporkan saya bisa mengungkit masa lalu gitu ya. Ada salah satu pengusaha masa zaman Pak Yudi Wahyuni itu memasukkan dan menggelapkan pajak. Jadi itu sudah diproses loh di Polda juga. Tapi karena ada hubungan keluarga dengan Pak Yudi, ya Pak Yudi memaafkan, tapi kasusnya itu kan belum ada keputusan dari pengadilan. Masih bisa diangkat tuh. Apa perlu saya angkat juga? Apa saya laporkan lagi? Itu kan kejahatan terhadap negara loh, bukan terhadap waktu itu Pak Jenol ya, bukan Pak Yudi. Ini kejahatan negara siapapun boleh melaporkan kok. Ya, jadi damai-damai aja lah. Saya tidak boleh karena saya kan bawahan Pak Wali, harus minta izin Pak Wali gitu loh. Kalau Pak Wali menyetujui ya kita lanjut, tapi saya konsultasi dulu lah. Saya tidak paham juga masalah hukum. Tapi sudah ada kepikiran untuk melapor balik lah. Ya kalau seperti ini ya mari kita buka-bukaan. Ya, mari kita buka-bukaan. Ya tadi mari kita telanjang-telanjangan ya kan? Ya, yang peristiwa 11 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu mari kita buka juga gitu loh. Nah, jadi menurut saya sih ya sudah gitu loh. Ya sudah, ini rezeki kita sudah habis, ya mudah nanti Allah memberi rezeki di lain, kan gitu aja kan sebenarnya, kan simpel. Saya juga diberhentikan di Satpol PP juga jelas kok, nggak ada masalah.